Rifayah Putri binti Yagiman. Maka kalau Mikana bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama satu berhala, makhluknya entah berbentuk batu, kayu, angin, pohon, apapun itu, saya langsung transfer 1 juta malam ini juga. Kalau Mikana bisa menunjukkan. Tapi kalau Mikana tidak bisa menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satupun makhluk pernah bernama Allah, maka tuduhan bahwa Allah adalah nama berhala itu adalah fitnah. Jadi silakan. Terima kasih. 1 juta buat Mikana. Saya minta data secara ilmiah. Silakan. 1 juta. Assalamualaikum, saya bukan ustadzah, tapi mengajak kalian kalau diskusi ini sangat bagus untuk disimak pada kedua agama, Islam dan Kristen. Di sini tidak mencari kalah yang menang, tapi hanya mencari sebuah kebenaran yang bisa masuk ke dalam akal pikiran kita. Jadi bagi kalian yang baru menyimak di channel ini, tinggalkan subscribe dan mari kita berteman. Jadi saya membuat judul di sini bukan asal buat judul, karena sesuai dengan daftar Elohim yang tertulis dalam kitab suci ini. Sebab di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, saya ambil poin-poin yang penting untuk menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus HaMasiah yang datang melalui perawan Miriam. Nah, tolong Sam jangan bersuara ya. Jadi di Yohanan 1 ayat 3, Sang Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Mungkin saya pakai data aja dulu ya. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu, ada materinya. Nah, di Yohanan 1 ayat 1, pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu tertuju kepada Elohim, dan Elohim itu adalah Sang Firman. Di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, siapa Sang Pencipta segala sesuatu? Kita spill dalilnya di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, aku sendiri yang menghamparkan bumi. Siapakah bersama denganku? Artinya tidak ada. Jadi Dia sendiri, mono, tunggal, esa, ehad, Dia sendiri yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, di Yohanan 1 ayat 3, di sini tertulis, segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Nah, siapa yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu? Yesaya 44 ayat 24 adalah Yod He Vav itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Wahyu 4 ayat 11. Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Nah, artinya Bapa Yahweh lah Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, sedangkan di Yohanan 1 atau Yohanes 1 ayat 3 dijelaskan Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, ya. Kemudian Yohanan 1 ayat 9, Dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia, Dia sedang menerangi setiap orang. Terang yang sejati itu siapa? 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa selamanya, amin. Jadi terang yang sesungguhnya itu hanya Bapa Yahweh, ya, Yod He Vav. Kemudian Yohanan 1 ayat 10. Yohanan 1 atau Yohanes 1 ayat 10. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dialah yang menciptakan dunia. Nah, yang menjadikan dunia siapa? Yesaya 45 ayat 11. Atau Yeremia 27 ayat 5, saya bacakan ya. Yeremia 27 ayat 5. Aku telah membuat bumi, manusia, dan hewan-hewan yang ada di atas permukaan bumi dengan kuasaku yang besar dan dengan lenganku yang terancung. Kemudian satu lagi saya tunjukkan ayatnya, Yesaya 45 ayat 11. Beginilah Yahweh berfirman, yang Maha Kudus Israel dan Penciptanya, bertanyalah kepadaku tentang hal-hal yang akan datang mengenai anak-anakku. Atau kamukah yang memberi perintah kepadaku tentang pekerjaan tanganku? Aku telah membuat bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Aku telah membentangkan langit dan tanganku,
dan aku telah memerintahkan semuanya tentara langitnya. Jadi yang menjadikan dunia siapa? Bapak Yahweh, ya. Lalu di Yohanes 1 ayat 11. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Nah, Israel itu milik kepunyaan siapa? Oke, kita baca Imamat 20. Imamat 20 ayat 26. Dan kamu harus menjadi kudus bagiku sebab aku ini Yahweh kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Kemudian di 1 Raja-Raja 8 ayat 51 sampai 53, tapi masih banyaklah ayatnya ya di Perjanjian Lama atau di dalam kitab Tanak menjelaskan bahwa Israel itu adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan atau memahami di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini. Yohanes 1 ayat 3, dialah sang pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 9, dialah terang yang sesungguhnya. Sementara terang yang sesungguhnya itu hanya Bapa Yahweh. Kemudian dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 11. Sementara di dalam kitab Tanak yang menjadikan dunia itu adalah Bapa Yahweh. Kemudian di Yohanes 1 ayat 12, Israel adalah milik kepunyaannya. Sementara Israel itu adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh. Nah, Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu, dunia diciptakan olehnya, Israel adalah milik kepunyaannya. Dia sendiri yang menunggal menjadi flesh, mengambil rupa seperti kita manusia. Nah, itulah kenapa saya sangat percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri. Kemudian di Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ayat 16, dialah sang pencipta segala sesuatu. Ayat 17, dia sendiri ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Di Kolose 1 ayat 18, 19, dialah kepala gereja. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Terus di ayat 20-nya, dia yang mendamaikan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi dengan darah salibnya. Jadi bisa diambil kesimpulan, Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Nah, begitu Uni Rifa yang cantik dan manis. Silakan. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya dapat kesimpulan bahwa Mikana mengimani bahwa Yahweh itu adalah Yesus, itu poinnya. Betul ya? Nah, maka saya mengajukan satu pertanyaan. Interupsi cantik. Yeshua. Sorry, belum terbiasa. Oke, saya mau Mikana kita buka kitab Kejadian pasal ke-12 nomor 8, Bereshit ya. Kita buka, kalau kita baca terjemahannya, kita pakai bahasa Ibrani juga. Di situ tertulisnya ada Misham. Kejadian berapa tadi? Kejadian pasal 12 nomor 8. Oke, biar nggak panjang, saya sampai di ini aja nih. Di ini ya. Nah, ini nih. Kalau kita lihat, kemudian kalau kita lihat terjemahan LAI-nya ya, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai. Di sebelah timur ia lalu mendirikan di situ misbah bagi Tuhan, huruf besar di situ, tertulis kalau dalam terjemahan LAI, dan memanggil nama Tuhan dalam huruf besar. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, kalau kita lihat kata yang diterjemahkan dari Tuhan itu Le Yud He Vav He, ya. Dan kita baca di sini Wayikra, dan mereka menyebutkan Bashem Yod He Vav He. Maka di sini dikatakan bahwa di situ misbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Yod He Vav He. Maka pertanyaannya adalah, nama Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 12 ini apakah nama atau gelar? Yang Yod He Vav He-nya itu gelar atau nama? Silakan Mikana. Baik, di Kejadian 12 ayat 8 atau nomor 8 ya, kita tunjukkan dulu dalilnya saudaraku semuanya. Yahweh Wayikra Besem Yahweh. Jadi Yahweh ini apakah nama atau tidak, kita klik. Yod He Vav He adalah proper name. Jadi itu proper name, nama diri Uni. Bagus, jelas. Jadi konfirmasi ya, kalau itu nama diri. Nah, kalau kita lihat bahwa Mikana mengatakan bahwa Yod He Vav He yang adalah proper name itu adalah Yeshua. Pertanyaannya, apakah Yeshua itu proper name atau generic name? Kalau di Perjanjian Lama itu artinya keselamatan, tetapi itu menjadi proper name ketika Yahweh datang ke dunia yang namanya Yeshua, karena di sini jelas. Maksudnya namanya berubah? Bukan, tetap. Jadi nama lengkapnya itu Yahweh Yeshua. Itu nama lengkapnya. Di mana ada Yahweh Yeshua? Oke, karena gini ya. Di kejadian Matius atau Matius 1 ayat 21. Ya.
Nah, Matius 1:21, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesua itu artinya keselamatan. Sesuai Saya dengan nggak perbuatan nanya yang menyelamatkan. artinya deh. Oke, iya, sebentar. Mika, fokus ya. Sebenarnya poin pertanyaan Nuni itu adalah, apakah nama Tuhannya Mikana ini berubah-ubah seiring berjalannya waktu dari Yud-Heh-Vav-He yang adalah proper name menjadi Yeshua yang juga proper name? Kenapa? Karena kalau dalam kitab Maliaki pasal ketiga nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ini juga membantah jangankan nama, wujud Tuhan juga tidak berubah. Atau Mikana bisa menjelaskan apanya yang tidak berubah. Kenapa Maliaki ini bertabrakan dengan doktrinnya Mikana? Karena di sini dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tapi Mikana meyakini bahwa pertama nama Tuhan yang adalah proper name Yod-Heh-Vav-He berubah menjadi Yeshua, dan kemudian wujud Tuhan yang tadinya roh berubah menjadi manusia. Maka bagaimana Mikana menanggapi kitab Maliaki pasal 3 nomor 6 yang bertabrakan dengan doktrin iman Mikana sendiri yang mengatakan dan percaya Tuhan berinkarnasi atau berubah? Silakan. Sebenarnya tidak bertabrakan ya, itu kan tafsiran Uni sendiri. Tetapi menurut kitab suci, Yesua itu menjadi proper name karena itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Sebab memang di Yesaya, di Mazmur 98 ayat 2. Saya tunjukkan terjemahannya aja dulu ya. Kalau terjemahannya seperti ini. Boleh? Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Jadi di sini sudah dinubuatkan nama Sang Juru Selamat itu siapa? Yaitu keselamatan. Nah, keselamatan itu dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibraninya, Hodia Yahweh Yeshua toh. Hodia Yahweh Yeshua toh. Yahweh menyatakan keselamatannya. Jadi ketika Yahweh datang ke dunia yang namanya yang dia datang untuk menyelamatkan, sehingga sesuai dengan perbuatannya Yeshua itu keselamatan, sehingga dia namanya adalah Yahweh Yeshua. Yahweh yang menyelamatkan, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi namanya tidak berubah. Berarti nama Tuhan Mikana ini Yahweh Yeshua ya? Melengkapi, bukan Yahweh saja. Iya, karena Yahweh itu adalah Yeshua, dialah Yahweh Shalom, dialah Yahweh Rafa, dialah Yahweh Nisi. Karena apa? Dia Yahweh yang menyelamatkan, itu Yahweh Yeshua. Artinya, dia Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Oh, Yahweh Shalom, Yeshua itu bukan Yahweh proper damai name. sejahtera. Yeshua Menjadi bukan proper name, menjadi nama diri ketika Yahweh datang menyelamatkan umatnya. Di surga Makanya nama namanya Tuhan lengkapnya Mikana itu Yahweh atau Yeshua? Yahweh Yeshua, itu namanya, nama lengkapnya. Ada tertulis kalau nanti nama Tuhan jadi Yahweh Yeshua di dalam Bible? Bukan menjadi, tapi kan dia Yahweh Yeshua, karena dia Yahweh yang menyelamatkan, kakak cantik. Iya. Gimana itu tertulis kalau nama Tuhan Mikana jadi Yahweh Yeshua? Oke, jadi gini ya. Sebenarnya kalau terjemahan yang benar itu seperti ini ya. Di mana saya bisa temukan terjemahannya di Filipi 2? Jadi gini. Sebab di Perjanjian Baru itu kan kalau dalam bahasa Yunani, karena Septuaginta ketika menerjemahkan kitab suci yang berbahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu, Yahweh itu kan diterjemahkan Kurios. Contoh seperti ini. Nah, di Yesaya 42:8, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Di yang berbahasa Yunani, di situ sebentar. Mana ini bisa matayon lagi nih. Sabar ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman semua. Kalau Yesaya 42:8, akulah Yahweh, itulah namaku. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Ani Yahweh Husemi. Tapi kalau dalam Septuaginta, jadi gini namanya. Oh, mana nih? Ego Kurios. Jadi Yahweh itu diganti namanya jadi Kurios. Kurion, ya, sama aja ya. Makanya yang Uni tanya itu, iya, makanya gini Uni, makanya di PB, makanya sebentar Uni. Makanya di Filipi 2 ayat 10
Dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, adalah Kurios, adalah Yahweh bagi kemuliaan Elohim Bapa. Gimana? Kurios? Kalau cara menjawab begitu, Uni juga bisa nanti ngeles mengatakan bahwa Kurios itu juga diberikan kepada pemilik keledai yang diambil Yeshua. Bukan berarti pemilik keledai itu adalah Yahweh. Ya, yang Uni tanya adalah ketika Mikana mengatakan nama Tuhan Mikana sekarang adalah Yahweh Yeshua, itu dapat informasi dari mana? Maaf Mika, Uni hanya ingin mengingatkan Mikana sebagai orang Kristen dalam Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kalau Mikana mau memberi nama Tuhan, jangan bikin nama sendiri. Pastikan kalau itu Tuhan yang memperkenalkan namanya begitu. Ketika Mikana mengatakan nama Tuhan itu Yahweh Yeshua, Uni cuma minta literasinya dari mana. Karena kalau tidak ada, Mikana sedang menamai Tuhan seperti Hagar yang menamai Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan namanya seperti itu, kenapa kok Mikana berani-beraninya mengatakan nama Tuhan Mikana itu adalah Yahweh Yeshua? Itu dua propernem yang sedang disandingkan. Pertanyaannya itu informasi bahwa nama Tuhan menjadi Yahweh Yeshua itu di mana gitu. Nah, kenapa Uni kekeh bertanya seperti ini? Kalau Mikana sudah mengakui bahwa Yahweh itu adalah propernem, Yeshua juga propernem, maka ketika Mikana memanggil nama Tuhan dengan Yeshua, maka pertanyaannya, pernahkah Yesus mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu? Bahkan Yesus mengatakan dalam Bible, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapakku hanya dia yang di surga. Lalu kenapa Mikana kok berani-berani sekali menentang Yeshua? Yeshua mengatakan jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Kenapa malah Mikana mengatakan Yeshua adalah Bapa? Padahal ketika Yeshua berkata jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, itu Yeshua sedang ada di bumi, dia bukan berada di surga. Saya hanya ingin mengingatkan Mikana supaya tidak dimarahin Yeshua nanti kalau dia turun, agar tidak menyumpalkan perkataan Mikana ke mulutnya Yeshua. Jadilah seperti Uni, betul-betul percaya kepada apa yang dikatakan Yeshua. Dia bilang dia anak manusia, dia bilang dia nabi, namanya adalah Yeshua. Terima itu, jangan ditambah-tambahi. Ingat Amsal pasal 3 nomor 5. Dan ingat di kitab Mikana dikatakan barang siapa menambah firman Tuhan, Tuhan akan marah loh kepada orang tersebut. Itu saja, silakan Mikana tunjukkan bahwa Yesus pernah mengatakan namanya Yahweh Yeshua. Sedangkan dia mengatakan jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Silakan. Jadi kalau kita perhatikan ya di PB itu di Kodeks Sinaiticus yang berbahasa Yunani kan di situ namanya Kurios Yesus Kristus atau Kurion Yeson Kriston. Nah, Kurios Yesus Kristus itu diterjemahkan dari nama apa? Yahweh Yeshua HaMashiach. Kalau kita mau memanggil nama yang benar. Jadi saya tidak bikin-bikin sendiri. Sebab banyak sekali firman Tuhan tertulis di Perjanjian Baru dari Matius atau Matius sampai Wahyu. Ada 27 kitab. Di situ hanya kita dapati dalam bahasa Yunani Kurios Yesus Kristus, Kurion Yeson Kriston. Karena apa? Di Septuaginta nama Yahweh itu sudah diubah menjadi Kurios atau Kurion. Makanya kalau kita memanggil dengan benar, Kurios Yesus Kristus itu diterjemahkan dari nama apa? Itu diterjemahkan dari nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya saya percaya apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena apa kan gini, di dalam kitab Perjanjian Lama itu kan ada kurang lebih sampai 6.000 ya nama Yod-Heh-Vav Yahweh. Loh, di Perjanjian Baru hanya tinggal 197 kurang lebih, itu pun kutipan atau nubuatan atau menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Lah, lalu nama Bapa Yahweh kemana? Iya, karena sudah diterjemahkan menjadi Kurios. Makanya kita temukan di Perjanjian Baru itu namanya adalah Kurios Yesus Kristus. Jadi kalau kita panggil dengan benar, berarti Yahweh Yeshua HaMashiach. Tepuk tangan dulu dong. Oke, oh haleluya. Bisa minta Kemudian dalilnya? begini nih. Mika bisa minta dalilnya bahwa ada pernyataan Yahweh Yesus Kristus itu disandingkan menjadi satu nama, bisa minta datanya? Karena gini kan Uni, saya sudah tunjukkan tadi contoh di Yesaya 48 di Septuaginta, di situ nama Yahweh jadi Kurios. Yesaya? Jadi di Perjanjian Baru, Yesaya berapa, Dek? kita temukan Sabar. yang Yesaya Uni mau baca. 42:8. Yesaya berapa? Yesaya 42:8. Yesaya 42 ayat 8. Santai. Kita di sini belajar dan mengedukasi ya. Oke, kita lihat di Yesaya pasal 42 ayat ke-8. Kita juga akan lihat nanti di Septuagintanya, tapi buat teman-teman yang biasa berbahasa Indonesia, kita baca dulu dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, kita rujuk kepada kitab Yesaya. Sebentar Mika ya, ada loading. Yesaya 42 ayat 8. Kita baca teman-teman ya. Oke, kita baca. Terjemahannya dulu kita baca, nanti kita lihat dalam Septuagintanya boleh, dalam bahasa Ibrani-nya juga boleh. Sebentar lagi loading. Kalau Mika bisa buka silakan. Yana buka di Ya, sana. nggak apa-apa Uni, saya tunggu. Saya juga sambil cari data di PB yang mana namanya Kurios Yesus Kristus. Boleh. Oke. Mari kita lihat teman-teman di dalam kitab Yesaya pasal kedua nomor 8. Aku ini Tuhan dalam huruf besar ya.
itulah namaku. Kita akan klik kata Tuhan ini dari kata Yehovah. Justru di sini Mikana, Tuhan Bani Israel dalam perjanjian lama mendeklarasikan namanya, bahwa namanya adalah Yod-He-Vav-He, tetragramaton. Itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Ya, dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain, apalagi namanya loh ya. Nah, maka pertanyaan Uni adalah, di mana tertulis bahwa Mikana pernah menemukan literasi bahwa Tuhan pernah menyebutkan namanya dengan nama Yahweh Yeshua Hamasyah. Nah, tadi kan di situ memang namanya Ani Yahweh Husami. Nah, diterjemahkan ke bahasa Yunani di Septuaginta kan namanya jadi Kurios toh di situ. Yahweh jadi Kurios kan, diganti namanya jadi Kurios toh. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ya, di perjanjian baru yang kita temukan kan Kurios Yesus Kristus atau Kurion Yeson Kriston, ya kan? Mereka kan mengganti nama Bapa Yahweh kan menjadi Kurios. Yesua menjadi Yesus. Hamasyah gelarnya jadi Kristus. Iya. Berarti Mikana ini sedang menginterpretasikan terjemahan Kurios, bahwa terjemahan Kurios itu merujuk kepada nama Tuhan, begitu? Iya, karena mereka kan sudah mengganti nama Bapa Yahweh menjadi Kurios. Makanya di terjemahan Yunani ada ditemukan Yahweh kan nggak ada, semua Kurios dibikin. Iya, bahkan Yesus hanya memanggil Bapa. Makanya Yesus bilang jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, dia di surga. Maka Mikana, nanti akan saya jawab. Lukas 19:30 ya. Nggak, ini sedikit saya mau tanggapin. Dalam Lukas pasal 19 nomor 33 sampai 36 Mikana, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Kata empunya keledai itu juga diterjemahkan dari Kurios. Apakah Mikana mau mengatakan yang punya keledai itu adalah Yahweh? Kalau itu beda konteks. Nah, itu beda konteks Uni. Kalau memang, tapi kalau namanya tunjukkan konteks. Kurios Yesus Kristus, ya karena Kurios itu kan konteksnya saya minta. Tuhan. Loh, itu kan bukan merujuk Bapak Yahweh. Yang punya pemilik ladang itu apa? Pemilik keledai itu kan bukan merujuk kepada Bapak Yahweh. Iya, karena Mikana menginterpretasikan bahwa setiap terjemahan bernama Kurios itu merujuk kepada Yahweh. Bukan, yang ada namanya Kurios Yesus Kristus. Nah, itu konteks bahwa itu nama Tuhan di ayat mana, Dek? Oke. Menurut akal logika yang kami terima sampai di sesi ini, menurut kami, dalil yang dipakai Mikana adalah nama Yahweh yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru dengan nama Kurios. Jadi nama Kurios sebagai terjemahan nama Yesua sebagai pengganti nama Yahweh. Begitulah maksudnya. Namun Islam membantah bahwa itu standar ganda, sebab nama Kurios itu juga menjadi nama orang lain selain Yesus. Artinya, dalil terjemahan Kurios ini tidak bisa menjawab pertanyaan Islam. Karena kan di PB itu kemana nama Bapak Yahweh? Kenapa kok jadi semua Kurios Yesus Kristus? Kalau itu diterjemahkan dari nama apa? Menjawab itu. Mika, boleh nggak menjawab pakai perspektif Islam kenapa tidak ada nama Tuhan dalam PB? Boleh nggak? Oh, nggak bisa. Karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya udah. Nggak nyambung dong kakak sayang. Ya, oke. Nah, contoh ya. Kalau ini gampang menjawabnya itu, Dek. Bukan, karena nama Bapak Yahweh tidak ada nama Tuhan. Kurios. Bukan, karena mereka sudah menerjemahkan nama Bapak Yahweh itu menjadi Kurios. Makanya kita temukan Kurios Yesus Kristus. Contoh di 1 Tesalonika 3. Ya, silakan bawakan dalil yang ayat konteksnya 11, membicarakan ya? nama Tuhan. Iya. Nih, 1 Tesalonika 3 ayat 11. 1 Tesalonika. Ntar ini buka juga. 1 Tesalonika. Ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Oke, kita baca. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini 1 Tesalonika 3 ayat 11. Oh, 3. Sorry. 1 Tesalonika 3 ayat 11. Oke, kita baca. Kiranya dia Theos, ya, kiranya dia Theos, ya, dan kita lihat Father, ya, kiranya dia
Theos dan Father kita, dan Yesus Tuhan kita. Oke, saya mau Mikana jelaskan dulu ke saya. Konteks ayat ini membicarakan berapa entitas dari kalimat bahasa Indonesia yang sempurna yang kita pelajari di SD. Saya ulangi ya. Kiranya dia Allah dan Bapa kita, koma, dan Yesus Tuhan kita. Jadi Allah Bapa, Yesus Kurios. Nah, pertanyaannya, apakah menurut Mikana ini artinya adalah 1 Tesalonika pasal 3 nomor 11 sedang menjelaskan nama Tuhan itu adalah Yahweh Yeshua. Begitu. Iya, karena di sini bahasa Yunaninya kan autos deoteos kai pater hemon kai hokurios hemon Yesus Kristus. Nah, kurios itu diterjemahkan Kata dari kai nama di situ. Yahweh. Kata Kita kai ini di situ dulu. merujuk Mika, yang mau ditanyakan itu adalah di mana secara kontekstual Tuhan yang Mikana sembah itu memperkenalkan namanya Yahweh Yeshua. Kalau ini secara konteks kita juga tahu bukan memperkenalkan nama, tapi memperkenalkan entitas. Dengan ada kata kai di situ, itu ada pemisah subjeknya. Begini, Ada Uni, beberapa di sini entitas. kurios hemon Rifa, Yesus Mikana Kristus. Jadi kurios Saya itu tahu. diterjemahkan dari nama Di situ ada Yahweh. kata Yesus Kristus Nah, diterjemahkan dari iya. Yeshua Hamasiah, gitu loh. Mikana, kalau nanti ada begini, Mikana Rifa lagi jalan-jalan, bukan berarti itu satu orang. Apalagi ada kata Mikana dan Rifa sedang jalan-jalan. Kita kan bisa bahasa Indonesia, Mikana. Kita bukan orang yang apa ya? Maaf ya, saya nggak ngerti kalau terjemahan kitab kalian jadi seperti ini seolah-olah kalian mau mengatakan bahwa penulisan kata kai atau kata dan di situ itu keliru. Karena kata dan di situ merujuk kepada entitas yang berbeda. Kecuali itu merujuk kepada nama, maka tolong tunjukkan konteks, jelaskan ke saya. Konteksnya di situ bicara tentang nama, bukan bicara tentang entitas. Perhatikan, entitas dan nama itu beda. Kalau nama, misalnya saya akan menyampaikan kepada Mikana, dia itu bernama Rifa Mikana. Itu konteks kita bicara tentang nama. Tapi kalau Rifa dan Mikana sedang jalan-jalan ke pasar, bukan berarti itu sedang menjelaskan ada satu oknum bernama Rifa Mikana. Gini, Maka, mohon maaf Uni saya. kalau tidak ada nggak supaya apa-apa. jangan melebar-lebar ya. Ini mau saya tunjukin nama kurios Yesus Kristus di dalam teks yang berbahasa Yunani. Nah, karena apa? Itu diterjemahkan Silakan dari secara nama kontekstual. Yahweh Yeshua Hamasiah. Contoh ya, saya tunjukkan lagi nih. Jangan ini dulu, dia eksistensinya apa gitu. Tapi nama dulu nih. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan Yeshua Hamasiah Tunggu. ada bersama rohmu. Ayat tadi Ayat tadi nggak bisa dipakai. enggak, saya tunjukkan lagi Ayat karena 1 Tesalonika nggak jadi. ya udah saya Oke, pindah ayat ya. itu sama saja, tapi ini saya tunjukin dulu nih di Nggak, 2 maksudnya Timotius ayat 4 yang bisa 22. menjelaskan Ya, nggak apa-apa, pertanyaan catat Uni. dulu. Ya, catat 1 aja. Tesalonika atau yang mana? Ganti Ya, lagi saya tunjukin ayatnya. lagi. Bukan, saya tunjukin Pindah. lagi dalilnya. Ya. Oke. 2 Timotius 4 ayat 22. 2 Timotius 4. 2. Jangan ketawa Mikana. Iya, 2 soalnya ini Timotius kan jadi 4 membahas ayat tentang 20. dia ehad apa jadi 3 pribadi, 2 pribadi. Kan kita masih membahas nama dulu nih. Namanya Oke. kan. Di sini kan Tuhan oke. Yeshua Kalian Hamasiah. menyela minum air kalau Uni. Nah, Tuhan sedangkan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Itu ya. yang ini saya tunjukkan dalilnya nih. 2 Timotius 4 ayat 1 22. Timotius 2 2 Timotius Iya, 4 dua. ayat 22. eh. 2 Ya, Timotius 4 Tuhan ayat 22. menyertai kalau di terjemahan baru. Oke, 2 Timotius 4 ayat 22. Dia kan Iya. pakai versi terjemahan mana? Apa? ILT 3. Oh, nggak pakai terjemahan baru. Enggak. Kan di situ ada nama Tuhan. Oke. Oke, 2 Timotius 4 4 ayat nomor 22. 22. Oke. Oke, kita baca teman-teman ya. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Ayat 22. Erastu tinggal di Say. Korintus dan ya, saya baca satu konteks. Kan kita Oh, bicara iya. konteks. Nah, ya, Ya. oke. Erastu tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Oke, saya ganti ke terjemahan apa tadi? Karena Mika ILT tidak pakai 3. ini. ILT 3. Iya. Oke, kita ganti teman-teman ya. ILT 3. Saya download dulu. ILT 3. Bentar ya. ILT 3.
Oke, ini dia. Ya, sebentar saya unduh dulu karena Mikana tidak pakai terjemahan baru. Oke, udah. Sekarang kita balik ke ayat tadi. Oke, ILT 3. Ini dia. Tuhan, Yeshua Hamasiah ada bersama rohmu. Di sini kata Tuhan, kata aslinya apa? Oke, makanya di dalam bahasa Yunaninya di situ Ho Kurios Yesus Kristus. Nah, Ho Kurios Yesus Kristus itu diterjemahkan dari nama siapa? Yahweh Yeshua Hamasiah. Kurios bukankah? Bentar, Mikana, setahu saya Kan Yotevave orang itu Yunani kan sudah diterjemahkan dengan mengganti kata nama Theos. Yotevave menjadi tadi Yesaya 48 kan Kurios. Ya, memang Ah. memang ada terjemahan dengan kurios, tapi lebih lazim kan dipakai Theos. Pertanyaannya adalah kurios Yeshua Hamasiah. Oke. Saya Jadi ikuti gini maunya Uni Mikana. sayang, Sekarang oke. Enggak, sebentar. orang Saya kan Yunani dapat poinnya. Romawi itu mengganti nama Iya, Bapa paham. Yahweh Yeshua Hamasiah menjadi Iya, Kurios paham. Yesus Kristus. Makanya Oke, dibilang namanya coba semua usus. Mikana, oke. Ya, Mikana, Makanya ini saya kan kita kembali berbahasa mengambil Yunani namanya yang nih. benar, bukan mengikuti terjemahan Iya, Yunani, Mikana. mengganti nama Sabar. orang Yunani mengganti namanya Sabar. gitu loh kakak sayang. Sabar. Pertanyaan selanjutnya. Mikana coba tunjukkan kepada saya satu skolar atau secara kontekstual, secara linguistik bahwa Kurios Yeshua Hamasiah ini maksudnya adalah Yahweh Yeshua. Sehingga Mikana tahu bahwa ini maksudnya Yahweh Yeshua. Bahwa penulisnya Timotius ini mengatakan bahwa Kurios ini adalah Yahweh. Kenapa kalau kita bicara Yesaya, penulis Yesaya dengan penulis Timotius itu beda? Dari mana Mikana tahu bahwa si penulis Timotius ini menerjemahkan terjemahan yang sama antara Yesaya, yaitu Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios. Sehingga penulis Timotius ini, seperti yang Mikana katakan, mengganti kata Yahweh menjadi kata Kurios. Tolong tunjukkan literasinya dari mana Mikana tahu hal itu. Silakan secara kontekstual. Silakan, terima kasih. Uni belum nyimak juga. Di Septuaginta nama Yahweh diubah menjadi Kurios. Sehingga di PB dia kan Tuhan Nah. yang sama. Yahweh itu adalah Oke. Tuhan di PL dan di PB. Apakah penulis Sehingga Septuaginta mengenal penulis Timotius, Dek? bukan begitu maksudnya. Gini kan Oke. orang Romawi Yunani itu kan mengganti nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus. Yang mengganti kata Bapa atau Yahweh menjadi Theos atau Kurios di Septuaginta itu bukan orang Yunani. Dalam sejarah, itu adalah Rabi Yahudi di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Penulis kitab Timotius, lalu Mikana katakan menulis Kurios itu sebenarnya representasi dari Yahweh. Mikana tahu dari mana? Apakah penulis Timotius ini Awal-awalnya kenal itu dengan penulis mereka masih Septuaginta? tetap menerjemahkan Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh tetap Yod-Heh-Vaveh. Dari mana Mikana Tapi kan tahu hal itu? Septuagint- Informasi sebesar ini? Septuaginta Dari mana itu Mikana kan tahu? udah berulang kali direvisi. Yes. Terus kaitannya dengan nama makanya Bapa menjadi Kurios semakin itu? kesini nama Bapak Yod-Heh-Vaveh diubah menjadi Kurios. Di mana Mikana tahu? Kalau Kurios itu adalah nama Nah, yang tadi saya Yod-Heh-Vaveh. tunjukin Septuaginta. Iya, saya udah bilang penulis Septuaginta itu orang Yahudi. Dia tidak boleh menyebut nama Tuhan Bukan sembarangan. menulis, Maka dia boleh menerjemahkan. Iya, saya paham. Jangankan menulis dan menerjemahkan nama Tuhan sembarangan, Mika. Menyebut saja mereka tidak boleh sembarangan. Kita tahu secara legenda bahwa penulis Septuaginta ini adalah orang Yahudi. Maka ketika Mikana mengatakan bahwa penulis Timotius itu menerjemahkan kata Yahweh menjadi Kurios, itu informasinya dapat dari mana, Dekku? Timotius itu penulisnya Rabi Saul atau nama helenisasinya Paulus atau Saulus. Jadi tulisan Oke. Rabi Saul ini itu kan disalin atau diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah disitulah masuk helenisasi. Makanya di manuskrip abad keempat itu Saya nggak dalam nanya itu, berbahasa Dek. Yunani di situ namanya Ini diganti namanya itu, Kurios. Dek. Lah, Nah, ya dari iya mana dong kakak Mikana tahu sayang kalau namanya karena diganti? ya dari manuskrip itu buktinya di bahasa Yunani namanya jadi Mana? Kurios Yesus Kristus. Aduh Iya, Tuhan. dari mana Mikana tahu kalau nama Yahweh itu adalah representasinya diganti menjadi Kurios di dalam kitab Timotius? Mikana tahu dari mana gitu? Ada nggak kontekstual yang menjelaskan hal itu? Iya ini kakak sayang yang berbahasa Yunani Kurios Mana? Yesus Kristus. Ini Iya, Mikana tahu dari mana? ya ini kalau kata diterjemahkan Kurios dari itu nama adalah apa? terjemahan Ya dari pasti Yahweh. dari nama Yahweh Yeshua Hamasiah. Dari mana Mikana tahu kalau Timotius mengganti Ya, karena kata Yahweh mereka- menjadi Kurios di Timotius? Bukan Timotius yang mengganti, tapi
Para Paulus. penerjemah, bukan Rabi Saul. Nggak ada buktinya Iya, udah. Rabi Saul itu Dari mengganti mana nama Bapa saya- Yahweh saya Yesus Hamasiah tanya, menjadi Mika Kurios Yesus tahu Kristus. informasi sebesar ini, Mika. Mika tahu Ya ini dari informasi yang saya sepenting baca ini. di sini gitu loh. Dari mana? Gimana sih? Mana? Ya dari mana, Dek? Kalau Uni nih, Uni ya, nih. Ini Uni ditanya. Uni tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu istrinya adalah ini dan itu? Uni akan cari dalilnya bahwa ternyata Nabi Muhammad nama istrinya ini dan itu. Uni tahu dari mana kalau Nabi Muhammad pernah sholat? Ada dalilnya. Sahabatnya menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat seperti ini. Mikana membuka sebuah rahasia yang sangat besar terkait nama Tuhan, di mana ini bukan hal sepele loh. Di mana ternyata Mikana mengatakan penulis kitab Timotius itu mengganti nama Bapa yang adalah Yahweh menjadi Kurios. Pertanyaannya, Mikana tahu dari mana informasi sepenting ini gitu? Kok bisa tahu, Dek? Ya ampun kakak sayang, tadi saya sudah tunjukin Septuaginta, Yesaya 48, nama Yotevave diubah menjadi Kurios. Terus, Nah, yang mengubah saya nama sudah tunjukkan- Yotevave menjadi Kurios di Septuaginta itu siapa? ya para penerjemah lah. Kan aku nggak tahu siapa namanya. Dari yang mana penting para Mikana penerjemah. tahu? Tapi di sini Para ada penerjemah buktinya. gini. Iya, oke, gini cara berpikirnya. Penterjemah Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi. Tiba-tiba penulis Timotius mengikuti terjemahan Septuaginta, cara metodenya begitu, mengganti nama Bapa menjadi Kurios. Apakah itu maksudnya? Kalau memang begitu, informasi ini Mikana tahu dari mana? Kalau penulis Timotius ini sebenarnya ketika menyebut Kurios itu adalah Bapa atau Yahweh. Ini kan informasi besar. Dari mana Mika tahu? Kalau Mika menjawab bahwa saya dibisiki oleh Tuhan, saya berhenti diskusi. Saya minta dalil ilmiah kontekstual. Kalau tidak ada dalil kontekstualnya, berarti Mikana itu asumsi, Dek. Kan pernah kuliah. Gimana mau asumsi? Informasi Orang saya tunjukkan penting. datanya di sini. Coba nih bayangin nih. Iya, Iya, ampun data Tuhan. yang Ini Mika bukan tunjukkan itu asumsi. adalah nama Bapa diterjemahkan. Oke, ini kan dalam bahasa Ibraninya. Ani Yahweh Husemi, akulah Yahweh itulah namaku. Nah, di Betul. Septuaginta jadinya begini dia. Ego Nah, Kurios. penterjemah Septuaginta menggantinya menjadi Yahweh Kurios, kan betul? diganti udah Kurios. Nah, betul. Maka Nah, begitu ketika pula Mika di mengatakan terjemahan penterjemah Timotius mengganti juga kata Yahweh menjadi kata Yahweh menjadi Kurios, itu dapat info dari mana? Kalau yang teks Septuaginta, Mikana lihat dalam teks Ibraninya bahwa ternyata itu adalah nama Yahweh yang diganti menjadi Kurios. Kalau untuk 1 Timotius, dari mana Mika tahu kalau itu dari nama Yahweh? Apakah ada teks aslinya yang merujuk bahwa itu adalah Yahweh asal muasalnya Ya diganti iyalah, menjadi Kurios? karena di manuskrip si Codex Sinaiticus ya, yang manuskrip atau yang berbahasa Yunani di situ kan semuanya jadi Kurios gitu loh. Kurios Yesus Kristus atau Bukan Kurios cuma Yesus Tuhan yang Kristus. Kurios. Ya itu artinya Kan saya diterjemahkan bilang dari Kurios nama itu gelar Yahweh Yeshua untuk HaMashiach Tuhan. gitu loh. Kan di situ sudah ada buktinya. Ya, Coba yang saya tanya cari ini yang berbahasa adalah, Yunani. dengar, Mika Ya, ngerti Tuhan. nggak? Kalau Saya sudah mengerti, tapi Septuaginta, Kak Mika Uniriva itu masih menyangkal. Saya sudah buktikan datanya. Di Saya Septuaginta nggak nama menyangkal, saya Yahweh minta. sudah diubah namanya menjadi Kurios. Nah, di PB juga Mika, ada nggak di situ namanya Yotevave? Nggak ada. Mereka sudah mengganti menjadi Kurios. Makanya Kurios Nah, Yesus dari mana Kristus Mika itu diterjemahkan tahu? dari nama apa? Yahweh Yeshua dari HaMashiach gitu mana loh. Mika tahu? Dari Ya, mana Tuhan. Mika tahu? Ya ini dari kalau data ini terjemahan yang sudah Kurios saya itu tunjukkan tadi. asalnya Kan dari saya kata sudah Yahweh. tunjukkan. Tadi saya sudah tunjukkan Septuaginta kakak itu 3 abad sayang. sebelum Masehi. Iya, mau Mika, 3 tahu abad, nggak? mau 5 abad. Yang jelas di Septuaginta. Septuaginta di situ namanya Kurios. Yahweh diganti menjadi Kurios. Iya. Kan kita Makanya bisa tahu Kurios dari Yesus teks Kristus Ibrani. itu diterjemahkan dari nama apa? Yahweh Yeshua HaMashiach, karena Kurios itu dari nama Yahweh. Yesus itu dari nama siapa? Yeshua. Kristus itu dari gelarnya Berarti Mikana mau mengatakan bahwa penterjemah Yesaya dalam Septuaginta yang menerjemahkan Yahweh menjadi Kurios itu ditiru sama penulis Bible yang Perjanjian Baru, metodenya gitu. Loh, bukan para rasul, nggak ada buktinya para rasul mengubah nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach menjadi Kurios Yesus Kristus. Ya kalau Nggak gitu, ada. kalau begitu Loh, saya maksudnya membaca penterjemah. terjemahan yang bahasa Yunani ini yang sekarang Iya, yang ada. ini kan namanya saya baca. cocokologi, Mika, bukan Di mana berdasarkan cocokologinya? Orang memang saya kontekstual. tunjukkan datanya di Septuaginta Ya, nama ini- Yahweh sudah diubah menjadi ini. Kurios. Oke, izinkan saya bicara sebentar biar Mika dapat poinnya. Kalau Septuaginta kita katakan itu kata Kurios adalah terjemahan dari kata Yahweh, kita bisa konfirmasi dari teks Ibraninya. Paham ya? Kita bisa tahu kalau itu adalah Yahweh yang diterjemahkan menjadi Kurios, kita bisa tahu dari teks Ibraninya. Paham? Nah, kalau kitab Timotius, menurut Mikana, saya tunggu Mikana ya. Jadi yang saya minta itu teman-teman adalah ketika Mikana memberikan informasi penting bahwa ternyata terjemahan Kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh, masalahnya Mikana tahu dari mana gitu loh.
Apakah ada secara ilmiah ditemukan bukti-bukti otentik? Adakah teks yang berbahasa Aramaik atau Ibraninya yang ternyata itu adalah Yahweh? Nah, pertanyaan saya itu, Mikana ini tahu dari mana? Karena kalau seandainya Mikana mengambil metode menerjemahkan orang-orang di zaman Septuaginta, itu beda jauh dengan penterjemahan di zaman Timotius. Bedanya hampir 400 tahun. Karena terjemahan Septuaginta itu diterjemahkan di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi. Dan taruhlah penulis kitab Matius ini adanya di abad pertama. Maka jarak penterjemahan Septuaginta dengan ditulisnya Timotius dan diterjemahkan ke bahasa Yunani itu sekitar 500-400 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa Mikana bisa mengkorelasikan? Dari mana Mikana bisa tahu bahwa penulis Timotius ini merujuk kepada cara menerjemahkan orang yang menulis Septuaginta? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena ini informasi besar, teman-teman. Ya, ini informasi besar, informasi nggak main-main. Bahwa ada nama Tuhan yang diterjemahkan oleh penulis kitab mereka, dan kalau ini memang betul-betul terjadi, maka ini berbahaya. Karena nama Tuhan diganti oleh penterjemah kitab mereka, apalagi isi ayatnya. Dengarkan baik-baik, ini fatal. Ini fatal sekali. Nama Tuhan saja diganti, apalagi isi kitab sucinya. Nah, maka yang saya tanyakan itu adalah konteks. Kontekstual secara ilmiah bahwa memang terbukti kata kurios itu adalah terjemahan dari Yahweh, sehingga memang ternyata Tuhannya Mikana bernama Yeshua itu memperkenalkan namanya menjadi Yahweh Yeshua. Karena ini informasi yang baru di tahun 2026 di bulan Ramadan ini aku dengarkan sepanjang aku berdialog dengan banyak orang Kristen selama 7 tahun. Dan aku nggak tahu ya apakah jurnalnya udah ada kalau memang nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh Yeshua. Itu yang menjadi pertanyaan aku. Karena kita mau mengedukasi kan? Gitu. Ya, jadi aku mengulang kembali kitab Amsal pasal 3 nomor 5. Orang Kristen itu diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian sendiri. Kalau Tuhan tidak pernah mengajarkan namanya adalah si A, kita nggak berhak. Itu menurut pendapat aku sebagai orang beragama. Tapi ya kembali. Oke Mikana, silakan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Silakan tunjukkan secara kontekstual bahwa memang ternyata terbukti kata Yahweh itu diterjemahkan menjadi kurios, secara ilmiah diketahui, bukti-bukti konkret, saya akan terima kok. Ya, silakan. Jadi gini ya, kalau di PB itu kan yang manuskrip yang berbahasa Yunani itu semua kurios ya, kurios Yesus Kristus, kurion Yeson Kriston. Jadi nggak ada di situ YHWH Yesua. Yang adanya kurios Yesus Kristus atau kurion Yeson Kriston. Nah itu diterjemahkan dari nama mana? Dari nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Dan saya tadi sudah tunjukkan buktinya di Septuaginta nama Yod-Heh-Vaveh diganti menjadi kurios. Dan nama di dalam terjemahan yang berbahasa Yunani nama Yeshua diganti menjadi Yesus atau Yesun. Terus juga Kristus Yesus HaMashiach gelarnya disebut Kristos atau Kriston dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita baca secara benar, ya namanya Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah kemudian kalau kata Uni tadi, ya namanya saja bisa diganti apalagi kata-katanya kan gitu. Nah justru saya semakin mencintai Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach karena apa yang dinubuatkan oleh Bapak itu digenapi. Terbukti digenapi oleh dunia. Karena apa? Di Yeremia 23:27 Bapak berfirman, akan ada yang merancang melupakan namaku demi berhala. Dan itu tergenapi oleh para penerjemah. Mereka merancang melupakan nama Bapa, mereka ganti nama Bapa menjadi kurios. Ya, nama Bapa Yahweh diubah menjadi kurios. Makanya digenapi. Tapi Bapa juga berfirman di Matius 24 ayat 35, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku, perkataanku tidak akan pernah lenyap. Itulah kenapa walaupun banyak versi-versi terjemahan, tapi kata-kata Bapa maknanya selalu sama, intinya tetap sama. Karena apa? Bapa Yahweh berjanji, kata-katanya itu, firmannya itu yang ada dalam kitab ini tidak akan pernah lenyap, saudaraku. Bahkan sekalipun bumi ini kiamat, perkataan Bapa, firman Bapa itu tidak akan pernah lenyap. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Bapa dalam kitab suci ini digenapi. Tetapi Bapa juga berfirman nih, ya, saya tunjukkan datanya saudaraku, sebentar. Karena dunia kan sudah mengganti namanya tuh. Makanya dunia manggil namanya siapa? Jesus Christ. Padahal bukan itu nama yang dinyatakan. Namanya dilupakan, ya, nggak memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Yang dipanggil Jesus Christ, God, ya, Allah. Kalau orang Indonesia sama Malaysia. Terus juga kalau terjemahan LI ada juga nama Bapa diganti Sang Hyang Widi lagi, ya, jadi nama Tuhannya Hindu. Kan aduh Tuhan, sungguh mereka menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 ya, bahwa mereka merancang melupakan nama Bapa. Sehingga banyak orang Kristen nggak tahu nama Tuhannya siapa. Karena itu ada para penerjemah itu, ya. Tapi Bapak sudah menubuatkan itu. Tapi Bapak juga menubuatkan apa? Bahwa akan dikembalikan
namanya itu. Ya, anak-anaknya mulutnya akan dibersihkan untuk memanggil nama Bapa Yahweh. Ini dia. Ya, semua sudah dinubuatkan. Karena Bapa Yahweh itu tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Saya tunjukkan datanya, di mana Bapak juga menubuatkan seperti ini. Makanya sekarang sudah mulai terjadi nih, ya, dengan api. Sudah mulai banyak yang tahu nama yang kudus itu siapa, Bapa Yahweh. Makanya banyak yang sudah memanggil. Karena Bapak menubuatkan, tetapi selama 17 abad, nama itu mau dikeburkan oleh dunia, ya. Diganti dengan nama Kurios lah, Gad lah, Allah lah, segala macam, ya. Tetapi Bapak juga menubuatkan Zefanya 3:9. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Makanya lihat tuh saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini. Apalagi ada lagu Yahweh Sudah Mika Rafa, ya kan? Sudah banyak bangsa-bangsa yang mengenal nama yang kudus itu dan memanggil namanya yang kudus itu. Karena apa? Sudah dinubuatkan oleh Bapa bahwa bangsa-bangsa bibirnya akan dibersihkan. Mika. Makanya kami memanggil nama yang kudus, nama yang benar. Mika. Haleluya. Terima kasih Tojam, terima kasih. Udah. Terima kasih Keser, Pak. Terima kasih, terima kasih. Silakan, Mikana. Tunjukin kontekstual pengajaran bahwa memang Kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Silakan. Lah Pieto, kakak sayang, saya sudah tunjukkan datanya nih. Sekali lagi saya tunjukkan lah. Terima kasih, Bang Yoel. Ya, silakan. Yang mengatakan bahwa kata Kurios dalam kitab Timotius itu adalah terjemahan dari kata Yahweh yang memberitahu Mikana siapa, ilmunya dapat dari mana. Silakan. Ya ampun, berulang-ulang lagi ditunjukin. Dari tadi saya nggak dapat. Dari tadi saya belum dijawab. Yesaya 42:8, ego Kurios. Nah, ini Kurios ini diterjemahkan dari nama mana? Nama Yahweh. Jadi, orang di dalam bahasa Yunani, nama Yahweh itu sudah diganti menjadi Kurios. Jadi kalau kita temukan di PB ada Kurios, Yesus Kristus, itu diterjemahkan dari nama apa? Ya Yahweh Yeshua Hamasiah. That's it, simple. Belum tahu siapa itu. Wow, haleluya. Ya, berarti itu dapat interpretasi sendiri. Ya dong, kalau harus bukan. Oh. bukan Berarti dari Mika saya sendiri yang tapi bukan, karena kan kita temukan di PB namanya kan Kurios Yesus Kristus. Lah Kurios itu Iya. diterjemahkan dari nama Yang apa Yahweh? mengatakan- Yeshua diterjemahkan dari Nah, nama itu kan Septuaginta. Yesus diterjemahkan dari nama apa? Septuaginta, kan? Yeshua. Iya. Yang Mika bilang bahwa Kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh itu kan Septuaginta. Kenapa kita tahu? Karena ada teks Ibraninya. Jadi kita tahu kalau ternyata Kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh untuk satu ayat, walaupun yang lainnya adalah Theos. Pertanyaannya adalah untuk khusus kitab Perjanjian Baru, dari mana Mikana tahu bahwa penterjemahnya juga menerjemahkan kata Yahweh menjadi Kurios? Tahu dari mana? Itu pertanyaannya, Mika cantik. Ya taunya kakak sayang, karena di PB itu semua hanya Kurios Yesus Kristus. Lalu kemana nama Bapak berarti tahu Yahweh? sendiri. Karena Berarti Mikana simpulkan sendiri. ya Ruh Kodes kan mengajari kita karena cara untuk mengerti firman Elohim ini apa? Nah, ini. dong kalau Sebentar, dari tadi sebentar. Ruh Kodes. Oke, karena Kodes gini ya. nggak bisa dibantah. Iya dong, karena firman Elohim tertulis di Efesus 1:17. Supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua Hamasiah, Bapa kemuliaan dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Kan kita nih bertanya-tanya nih di dalam manuskrip yang berbahasa Yunani. Loh, kok semuanya Kurios Yesus Kristus? Ini nama Yahweh kemana? Ya karena sudah diterjemahkan menjadi Kurios, kakak sayang. Oh, haleluya. Makanya kita yang dikembalikan memberitahu itu adalah Roh mulut kita Kudus. dibersihkan. Iya kan kita Dan membaca yang kitab suci mengatakan itu kan. Mika, Iya, karena Ruh Kodes lah yang mengajari saya, yang memimpin saya, yang menuntun saya sampai sejauh Oke. ini. Makanya mulut saya dibersihkan untuk tidak lagi memanggil nama ilah bangsa-bangsa lain, tetapi memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Ya, pertanyaannya adalah dari mana Mikana tahu bahwa yang memimpin Mikana itu adalah Ruh Kodes bukan roh iblis? Loh, karena Bapak berfirman toh menubuatkan. Nih Zefanya 3:9 tadi. Zefanya 3:9. Apa itu? Gimana bunyinya? Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Oh, haleluya. Mika, bisa tunjukin satu orang Yahudi yang memanggil nama Tuhan dengan Yahweh nggak? Sebenarnya ada mungkin teman-teman yang punya data, tapi mohon maaf Uni sayang, iman saya tidak merujuk kepada Yahudi yang menolak memanggil nama Bapa Yahweh. Terus Iman Mikana saya tahu dari merujuk mana kepada kalau perintah nama Bapa Bapa di itu sorga. Yahweh? Loh, ya di dalam firman Tuhan ini dong.
Itu kan huruf yang tidak ada nikut, Yod He Vav He. Kok bisa dipanggil Yahweh? Ya, dari nama dia sendiri yaitu bahwa Yod He Vav He itu dibaca Yahweh. Izin boleh nggak kasih data satu? Boleh ya? Walaupun Mika nanti tolak boleh juga nggak apa-apa. Izin ya, karena saya nggak mau bicara asumsi. Boleh ya? Dari mana kita tahu haleluya? Haleluya itu kan terdiri dari dua kata, halil dan yah. Nah, Mika, halil itu izin artinya Mika. terpuji, Mika yah itu kenal Yahweh. Burita Wahyu nggak? Mika kenal Saya Burita tahu. Wahyu nggak? Belum pernah jumpa Nah, sama Burita beliau, tapi Wahyu saya ini tahu. Mika tapi tahu kan kalau dia ahli dalam bahasa Ibrani? Ya, bisa dibilang gitulah. Ini Terus catatan dari Mika pasti lebih jago bahasa Ibrani beliau ya. Maka Iya, pertanyaannya, iya, Mika benar. katakan, nah ini judulnya adalah apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Ternyata di sini Mika catatan yang paling warna merah ini. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci Yod He Vav He yang tidak boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Ya, doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Mika katanya nggak mau ngikutin yang bukan sesuai dengan ininya, yang menggunakan bahasa Ibrani. Itu nggak ada kaitan dengan bahasa Ibrani Yahweh itu, Mika. Pokoknya Mika nggak sebut-sebut Yahweh. ya gini kakak sayang ya, iman saya tidak merujuk kepada Rita Wahyu. Jangankan kepada Rita Wahyu. Oke. Malaikat saja yang memberitakan yang lain dari isi kitab suci ini kita tolak, saudariku. Apalagi cuman Rita Wahyu. Oh, haleluya. Berarti memang nama Bapak Yahweh. Jadi gini kakak sayang, ya. Ya iya dong, kan haleluya itu dari nama apa? Terpujilah Yahweh. Nah, Rita Wahyu masih memanggil nama Tuhan. Karena orang Allah. gini, Coba. Uni coba bayangin gini dulu Uni. Mika. Uni. Kemana lah? Oke lah, Rita Wahyu lebih pintar berbahasa Ibrani daripada saya. Tapi dia masih panggil nama Tuhan mulu, Allah terus. Hah. Karena Burita Wahyu itu mengikuti Rabi Sadia Gaon. Nih, saya kasih datanya. Rabi Sadia Gaon, nah gini, Burita Wahyu ini identik dengan tradisi Yahudi, ya. Ini saya kasih kamu data. Biar Mika paham kenapa saya nggak marah. Kenapa saya tidak marah kepada Burita Wahyu ketika mengatakan Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Karena Burita Wahyu itu tidak pure dari dirinya sendiri, tapi juga mengikuti kaidah yang diajarkan oleh Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon ini adalah Rabi Yahudi di abad ke-10 kalau tidak salah, ya. Ini kita baca teman-teman ya, kita literasi ya, namanya ilmu kita literasi. Rabi Sadia Gaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh di dalam agama Yahudi. Dia adalah seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah. Ternyata Rabi Sadia Gaon itu menerjemahkan nama Yod He Vav He menjadi Allah. Jadi Burita Wahyu itu kalau ikut Rabi Sadia Gaon karena dia mengutip Rabi Sadia Gaon di dalam teksnya, maka dia tidak salah karena memang nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi pertanyaannya adalah ketika Mika mengatakan nama Tuhan Mika adalah Yahweh, padahal tidak pernah ada satupun orang yang mengatakan nama Tuhan adalah Yahweh, dan Mika merujuk kepada derivasi dari nama Yahweh yang adalah dewa Saturnus dari kata Yahweh yang dirubah oleh teolog-teolog Barat. Mika malah merujuk kepada Yahweh yang dibawa oleh teolog-teolog Barat, bukan merujuk kepada kebanyakan orang yang paham bahasa Ibrani dengan mengatakan bahwa itu adalah Yahweh, tapi malah Yahweh. Namun Mika mengatakan saya orangnya original, kembali ke teks asli. Padahal kata Yahweh itu tidak pernah diajarkan dalam kaidah Ibrani. Karena itu tercabut dalam bahasa Ibrani, bahkan ditegaskan oleh Burita Wahyu yang pengajar bahasa Ibrani bahwa kata Yahweh bukan bahasa Ibrani. Ya, Yahweh bukan bahasa Ibrani. Nah jadi kalau Mika memang konsisten tidak mau menggunakan nama dewa lain, nama Tuhan lain, setidaknya jangan menghina nama Tuhannya juga. Dan saya tidak tahu Mika tahu dari mana kalau nama Tuhan itu Yahweh. Apakah Yeshua pernah mengajarkan begitu? Karena bahkan dalam literasi, ya, Yahweh itu muncul dari teolog-teolog Barat. Tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Nih, saya tunjukkan lagi datanya. Walaupun nanti Mika bilang saya beriman bukan kepada Burita Wahyu, tapi setidaknya ini dari orang yang berilmu. Yahweh bukan kata Ibrani, ya. Berdasarkan penelitian, Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh
yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria, yaitu kata Yabe, memodifikasi menjadi Yabe, dan terakhir menambahkan huruf B menjadi V, sehingga tertulis menjadi Yahweh, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf suci, yaitu menambahkannya menjadi Yahweh. Ini referensi Jesusmesias.com, HTML, Yahoo meaning HTML. Jadi, Yahweh itu, menurut Ibu Rita Wayu, dari penelusuran beliau yang saya kutipkan, nama Yahweh berakar dalam peradaban masa lalu di antara dewa-dewa panteon pagan mereka. Yahweh bukanlah nama Tuhan Yahudi yang sebenarnya. Nama ini diciptakan secara modern oleh biarawan Benediktin Gilbertus Genebrardus antara tahun 1550 sampai 1567. Genebrardus menjadi pembela nama Tuhan dalam Bible Samaria yang mengekstrak Yabe, mengubah B menjadi V, Sebentar dulu nih, dan nih. menghasilkan Yahweh yang seperti kita lihat sama dengan nama yang digunakan Kita oleh lihat kaum dulu. Gnostik. Sebentar. Itu apa nama judul apa artikelnya itu? Karena kadang kan kamu membacakan Rita Wahyu itu kan Boleh, dia boleh, mengutip boleh, dulu nih, silakan. menyajikan dulu kutipan orang atau silakan, ini. narasi argumentasi orang lain lalu nanti dijawab. Ya, Apa ini itu? judulnya. Judulnya adalah Sarapan Pagi Biblikal, apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Silakan dibaca. Saya lebih senang kalau Mikana baca itu sampai selesai. Sebenarnya Mikana mau tahu nggak kenapa nama Tuhan Mikana tidak ada dalam kitab Mikana lagi? Mau tahu nggak? Iya, kenapa? Oke, Mika, karena memang kitab yang Mikana imani itu dalam perspektif agama kami, Al-Quran menyatakan bahwa itu telah dirubah, disembunyikan. Maka kebenaran sejati telah disembunyikan oleh tangan-tangan jahil yang Mikana akui sendiri. Mereka telah merubah-rubah nama Tuhan. Dalilnya ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Karena kata Allah, itu tidak pernah disematkan kepada berhala manapun. Kalau ada silakan tunjukkan manuskripnya. Inilah bukti Allah dengan sendirinya menjaga namanya menjadi mulia dan tidak ternistakan sehingga tidak termasuk di dalam kitab karangan manusia. Makanya hanya ada kata Allah itu di Al-Quran. Karena nama Allah itu adalah asma mulia. Jangankan disebutkan secara benar oleh orang Kristen yang sering menyebutnya dengan kata Allah. Sedangkan tertulis di kitab karangan manusia saja tidak diizinkan oleh Allah. Inilah bukti bahwa asma Allah, jangankan agama Islam terjaga dan Al-Quran terjaga, asma Allah saja dijaga oleh Allah dengan sedemikian rupanya, sehingga kalian Kristen dan Yahudi tidak tahu lagi nama Tuhannya siapa. Karena memang kalian gak layak tahu nama Tuhan. Karena Yesus berkata bukan, bahwa pengembala itu tahu kan anak dombanya, dan juga anak domba tahu kan siapa gembalanya. Kurang lebih seperti itu diksinya. Wajar kalian tidak tahu lagi mana yang benar karena kalian sudah menerima informasi dari orang yang senang berdusta, yaitu Farisi munafik, dan orang Yahudi yang gemar melakukan perbuatan tegar tengkuk dan menyelewengkan informasi dari Tuhan yang benar. Itu kenapa kalian tidak lagi menemukan nama Tuhan yang benar. Sebenarnya seperti itu. Itu dalam perspektif agama saya. Walaupun Mikana menolak, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah Iya, berdakwah. pasti. Ya, silakan saja ya, terserah apa menurut pandanganmu. Jadi gini ya kakak sayang ya. Tadi kakak tunjukin siapa itu, Rabi apa namanya? Rabi yang mengubah nama Yotefafe atau Yahweh menjadi Allah. Wow, terima kasih kakak sayang, kamu tunjukkan itu. Artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30 bahwa akan ada nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu yang merancang melupakan namanya demi berhala. Dan kata Bapa, mereka adalah stealing, pencuri. Mikana Mereka juga. mengambil diam dulu dong, aduh, tinggal lagi nih, aku udah panik, belum apa-apa udah panik. Jadi siapapun yang mengganti nama Bapa Yod-Heh-Vaveh atau Yahweh dan mengganti nama ilah-ilah lain, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30. Makanya Bapa mengatakan kepada mereka, mereka adalah pencuri. Dan nama Bapa itu tetap abadi kekal selama-lamanya karena di naskah-naskah yang berbahasa Ibrani tetap namanya di situ adalah YHWH, Yod-Heh-Vaveh, dan itu namanya selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Lalu, kenapa Bapa menubuatkan di Yeremia 23, 27 sampai 30 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala dan mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu. Nabi-nabi itu kan termasuk juga pengajar ya. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang mengganti namanya menjadi nama sesembahan berhala. Karena gini ya, mereka dunia ini kan sudah dipengaruhi roh kegelapan. Jadi Satanos itu hanya tertarik ya menghasut atau menyesatkan manusia untuk mengganti nama Bapa. Karena apa? Karena gini. Karena Satanos ini kan malaikat.
malaikat yang jatuh dah. Dan malaikat ini kan pernah tinggal di surga. Jadi dia tahu siapa itu sang pencipta yang sejati. Siapa nama sang pencipta, sang juru selamat, maha pengasih, maha pengampun, maha segalanya. Jadi dia tahu nih. Makanya ketika dunia menerjemahkan namanya, disitulah dia hasut tuh. Udah nggak apa-apa, terjemahkan aja namanya. Jadi ini itu sama saja. Karena apa? Satanos ini pintar. Dia licik memainkan perasaan manusia. Sehingga manusia bahkan dari Yahudi, Rabi orang Yahudi juga itu, ya masa mengganti nama Bapak Yotevave menjadi nama sesembahan bangsa-bangsa lain. Padahal Bapak Yotevave berfirman berulang kali, berfirman, tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain. Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Jika ada nabi atau pengajar yang mengajak kamu, nih ya, saya tunjukkan datanya di sini. Jadi Bapak itu sungguh luar biasa, dia maha tahu, saudara-saudaraku semua. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Ya. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu dan dia memberimu suatu tanda atau mujizat, dan tanda atau mujizat itu ia ramalkan kepadamu itu terjadi dengan mengatakan, marilah kita mengikuti ilah-ilah lain dan yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi-pemimpi itu, sebab Yahweh Elohimmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kamu harus hidup mengikuti Yahweh Elohimmu, dan kamu harus takut akan dia, dan kamu harus memelihara perintah-perintahnya, dan kamu harus mendengarkan suaranya, dan kamu harus beribadah kepadanya, juga kamu harus bergantung kepadanya. Dan nabi atau pemimpi yang bermimpi itu haruslah dihukum metong, karena dia telah mengajarkan kemurtadan terhadap Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu, agar engkau menjalaninya, dan engkau harus menyingkirkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah-ilah bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya, dan janganlah engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Jadi sangat banyak perintah Bapa seperti ini, bahwa kita tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain dari seluruh ilah-ilah bangsa di dunia ini. Nah, sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Nah, menurut firman ini, bisa nggak nama Bapak Yot-Heh-Vaveh diganti menjadi Allah? Oh, tidak bisa, mengikuti aja nggak bisa. Apalagi sampai mengganti, itu namanya blasfemi, penghujatan. Ulangan 8 ayat 19, Bapak Yahweh berfirman, Bapak Yot-Heh-Vaveh berfirman ya. Apabila engkau benar-benar melupakan Yot-Heh-Vaveh Elohimmu, dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini, bahwa kamu pasti binasoi. Jadi siapapun yang masih mengikuti ilah bangsa-bangsa lain, tapi tidak memanggil nama Bapa Yot-Heh-Vaveh yang kami panggil Yahweh, ya, kata Bapak apa? Kamu pasti binasoi. Itu bukan kata saya. Jadi saya lebih mengikuti perintah Bapak dibanding ada yang nabi sampai rabi lah ya mengubah namanya. Oh, karena Bapak sudah menubuatkan itu, memang itu harus terjadi. Jadi itulah keinginan si Satan ini, ya kan? Dia hasutlah manusia-manusia para menerjemah ini. Udah nggak apa-apa, ganti aja namanya, sama aja, kan gitu. Karena si Satanos ini, malaikat yang jatuh ini pernah di surga, dia tahu siapa sang pencipta yang benar. Nah, tapi kalau contohnya buku dongeng, tokoh dongeng di situ, si Satanos nggak tertarik untuk menghasut manusia ketika diterjemahkan buku dongeng itu ke berbagai bahasa negara di dunia ini. Mana tertarik si Satanos untuk menghasut manusia? Udah terjemahkan aja tokoh dongengnya si ini. Contoh ini siapa namanya ya? Si Lanok, udah terjemahkan aja jadi Silanus gitu, atau siapa si Bolbol gitu kan. Nggak ada, karena itu cuma dongeng, nggak ada kuasa di situ, itu bukan nama Tuhan. Makanya nama tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai negara pun, dalam berbagai bahasa di dunia ini, nama tokoh dongeng di sini tetap sama. Karena si Satanos, malaikat yang jatuh, tahu siapa sang pencipta yang benar, hanya Bapak Yahweh, saudaraku. Itulah kenapa saya sangat cinta kitab suci ini, karena ini firman Bapa. Jadi si Satanos, si malaikat yang jatuh itu, dia tahu siapa sang pencipta, itu Bapak Yahweh. Makanya dunia mengubah namanya, karena si Satanos tidak mau kalau seluruh dunia datang kepada Bapak Yahweh. Tapi Zefanya 3:9 itu akan digenapi. Mulai sekarang ya, saudaraku, cintailah Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Panggil namanya dengan benar. Jangan kamu panggil nama ilah bangsa-bangsa lain.
Karena apa? Kalau kamu masih panggil nama ilah bangsa-bangsa lain hasil terjemahan LAI, kata Bapak apa? Ulangan 8:19, kamu pasti binasoi. Udah. Oke, gantian. Ya, silakan kakak sayang. Oke. Jadi Mikana dari tadi menyatakan bahwa Mikana ini nggak mau merubah nama Tuhan. Tapi Mikana mengatakan nama Tuhannya Yahweh. Bahkan seorang pengajar bahasa Ibrani, Burita Wahyu sendiri mengatakan Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, apalagi nama Tuhan. Sedangkan Mikana mengakui bahwa Mikana tidak mau merubah nama Tuhan, tapi memanggil nama Tuhan Israel dengan panggilan Yahweh, yang mana ini baru muncul entah tahun kapan. Nah, tadi Mikana sempat mengatakan sebuah pernyataan bahwa Rabi Sadia Gaon itu menggenapi nubuatan Tuhan perjanjian lama, di mana nanti orang-orang akan merubah nama Tuhan menjadi nama berhala. Ini menjadi challenge bagi saya. Kalau Mikana bisa menjawab, saya kasih transfer 1 juta cash malam ini. Serius, saya ada saldo sekitar berapa juta, lumayan untuk uang jajan Mikana. Untuk pembuktian statement Mikana bahwa Rabi Sadia Gaon merubah nama Tuhan menjadi nama berhala, yaitu menjadi Alif Lam Lam Ha, maka coba tunjukin satu berhala dari Adam sampai detik ini 23:36 waktu Malaysia. Hari ini tepat secara historis menggunakan prasasti manapun atau sejarah manapun bahwa pernah ada nama sebuah berhala bernama Allah. Kalau Yahweh tadi saya sudah jelaskan, kalau itu dari nama Dewa Yahweh. Maka kalau Mikana bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama satu berhala, makhluknya entah berbentuk batu, kayu, angin, pohon, apapun itu, saya langsung transfer 1 juta malam ini juga. Kalau Mikana bisa menunjukkan. Tapi kalau Mikana tidak bisa menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satupun makhluk pernah bernama Allah, maka tuduhan bahwa Allah adalah nama berhala itu adalah fitnah. Jadi silakan. Kalau kata Yahweh itu nama dari berhala, saya sudah tunjukin data. Terima kasih. 1 juta buat Mikana. Saya minta data secara ilmiah. Silakan. 1 juta. Takut juga aku tadi mendengar suara Uni. Wah. Kan kita kan sama. Silakan Mikana. 1 juta. Oke. Kalau Mikana atau teman-teman Mikana di bawah bisa bantu Mikana. Siapapun yang bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama makhluk mulai dari Adam sampai detik ini, maka saya mengakui bahwa Allah pernah menjadi berhala. Saya Rifayadi Putri binti Yadiman. Tapi kalau tidak ada satupun literasi dari alam semesta, kalian minta pertolongan kepada Tuhan kalian bahwa ternyata Allah tidak pernah disebutkan kepada makhluk, maka jangan lagi kalian memfitnah bahwa Allah adalah nama berhala, karena berhala itu adalah makhluk yang dianggap Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi gini ya kakak sayang. Yang pertama saya luruskan dulu apa kata Rita Wahyu, nggak pernah nama Yahweh itu bahasa Ibrani. Saya tidak mengikuti Rita Wahyu karena apa? Dia aja masih memanggil nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Padahal Bapak Yahweh melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Sementara Allah itu adalah nama ilah-ilah lain, nama ilah bangsa Arab. Dan di dalam kitab suci ini kan ada haleluya. Nah, haleluya itu artinya apa? Terpujilah Yahweh. Karena haleluya terdiri dari 2 kata, halel dan yah. Halel itu artinya terpuji, yah itu dari nama apa? Dari namanya itu Yahweh, makanya terpujilah Yahweh. Dan juga secara akademik, bahwa memang YHWH itu dibaca Yahweh. Dan kami tidak mengikuti manusia di dunia ini. Ya, secara akademik bacanya Yahweh. Pernyataan itu tolong tunjukkan secara akademis kalau YHWH dibaca Yahweh secara akademis. Bilinguistik, kajian ilmu linguistik. Terima kasih. Ini jadi panjang lagi nih ya. Karena klaim harus dibuktikan. Kita sama-sama pernah jadi mahasiswi. Maka ketika ada informasi yang diberitakan di depan publik supaya tidak menjadi fitnah dan dusta, harus ada literasinya. Kalau ada pernyataan bahwa membawa dunia akademis, maka kita harus bertanggung jawab sebagai seorang sarjana. Silakan tunjukin data secara linguistik bahwa Yahweh itu menggunakan kaidah ilmiah. Yod-Ev-Vav itu memang pantas disebut Yahweh. Silakan, saya tunggu. Oke lah. Tapi saya tunggu yang 1 juta tadi, kalau ada silakan, masih saya buka. Ya, sabar. Buat kalian dapat 1 juta malam ini. Nama YHWH yang dikenal sebagai tetragramaton paling umum diucapkan sebagai Yahweh atau Yahweh oleh para sarjana dan akademisi berdasarkan transliterasi Ibrani, serta sering dibaca sebagai Yehuwa atau Jehovah. Dalam tradisi Yahudi, nama ini suci dan tidak diucapkan, melainkan diganti dengan sebutan Adonai atau Tuhanku, atau Hashem atau Sang Nama saat membaca kitab suci.
Yahweh merupakan Mikana kalau di konsensus kampus penelitian boleh bawa modern dan Wikipedia akademis ya? untuk pengucapan yang paling mendekati bahasa Ibrani-nya atau aslinya ya. Oke. Seperti Mikana itu. kalau di kampus boleh bawa Wikipedia ya? Ya, asalkan saja di ada catatannya, ada notnya ya. Oke, begini kakak sayang. Oke, silakan tunjukkan footnote-nya aja. Karena Wikipedia itu ditolak di kampus-kampus. Katanya akademis. Iya, secara akademis memang dunia memanggil namanya Yahweh. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi gini ya. Mengenai nama berhala, yang Iya, mengatakan Allah itu nama berhala dirimu, bukan oke, saya. oke. Tetapi Iya, kitab suci hanya menantang. memberitahu kepada saya, Bapak Yahweh berfirman yang ditulis para nabi, 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Kemudian Mazmur 96 ayat 5. Ayat 4 sampai 5. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Jadi nama Yahweh ini nggak boleh diganti menjadi nama ilah bangsa-bangsa. Ya, nggak boleh. Iya. Karena apa? Karena semua Masalahnya ilah bangsa-bangsa Yahweh adalah itu- berhala. Yahweh itu secara ilmiah adalah ucapan benar dari Tetragrammaton Yod Eva Ve. Itu mana literasi akademisnya, penjelasan ilmiahnya, Geku? Ya iyalah, karena terpujilah Yahweh, haleluya. Itu dari namanya Yahweh. Itu bukan penjelasan Ah, ilmiah. jadi sudah dijelaskan sama kitab suci ini, kakak sayang. Mazmur 96 ayat 5, 1 Tawarik 16 ayat 26, bahwa semua nama ilah bangsa-bangsa adalah Iya, iya, berhala-berhala. Itu bukan kata saya, tapi Aduh, itu ya kata Allah. firman Bapa. Jadi nggak boleh mengganti nama Bapa Yahweh menjadi nama ilah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara Allah adalah nama ilah sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Astagfirullahaladzim. Lah, kenapa sih kakak sayang? Oh, haleluya, haleluya. Jadi gini ya, kita nggak mengikuti juga orang Yudaisme, orang Yahudi yang nggak memanggil namanya. Karena tidak ada satupun dalam kitab suci ini, Bapak Yahweh melarang, jangan pernah panggil namaku. Atau panggil saja namaku dengan sebutan Hashem atau Adonai, nggak ada. Karena Adonai itu artinya Tuhan. Hashem itu artinya sang nama, Ha itu sang, Sem itu nama, sang nama. Loh, kalau dipanggil sang nama siapa? Ya, Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana? Karena banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini. Hashem mana? Nama siapa? Iya, iya. Jadi harus panggil namanya. Makanya Bapak Yahweh telah menubuatkan Mana Zefanya data akademisnya 3 tadi? ayat 9 bahwa bangsa-bangsa mulutnya akan dibersihkan dan dikembalikan supaya memanggil nama Bapak Yahweh. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya, jadi data akademisnya adalah Wikipedia ya. Loh, Karena pura-pura. ya udah, ini saja ini Alkitab Iya, ini iya. Alkitab Iya, dari iya, iya, LAI. iya. Alkitab dari LAI Iya, saja iya, saya iya, tunjukkan iya. datanya. Ya udah. Iya, iya. Saya tunjukkan. Nah, ini. Ya udah. Bukti akademisnya ini saya tunjukkan. Di sini saja ya. Itu terjemahan LAI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahazim. Aduh. Semangat Mikana ya. Semangat Mikana. Oke, ini ya. Yang mau LAI. 1 juta masih ditunggu ya. Nggak perlu saya itu, saya nggak membutuhkan itu. Bapak Yahweh memelihara saya dengan sempurna dan berkat melimpah. Nah, Tuhan salinan dari apa ini? Nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, ini dia nih. Ini bos. Tuhan. Ini Tuhan. Salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Oke.
Udah? Nah, di sini aja dibacanya Yahweh. Mana? Ya ampun, tadi yang saya tunjukkan. Ya Tuhan. Data akademis itu apa sih? Oh, Uni. Uni. Dunia juga memanggil namanya Yahweh, ya. Dan juga, ya di sini kan sudah ada di sini. Ini juga buktinya. Di sini Yahweh. Hmm. Oke, jelas? Iya, kalau di sana tertulis Yahweh, saya tahu data akademis bahwa Yod Evav itu dibaca Yahweh secara linguistik gimana tertulis di kana. Ya udah, ini datanya kitab suci ini. Karena secara akademis itu dibaca Yahweh, makanya diterjemahkan di dalam kitab suci ini Yahweh. Nah itu datanya gimana sih Pieto? Cuman ya sini nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu bukan data, ya datanya kitab suci ini. Pieto Mas. Ya, oke, ada lagi? Jangan takut deh, turunin saja Unirifa. Itu duri dalam daging. Gak apa-apa, sabar aja Bang Yoel. Kita diskusi santai sama Kak Uni. Selama Uni tidak menghujat nama Tuhan Yesus Hamasi, ya kan? Iya. Gak apa-apa gitu. Betul. Selama dia tidak menghujat ya, atau merendahkan gitu loh. Oke, ada lagi biar gimana nih diskusi kita ini? Oke, mungkin mau nanya lagi boleh nggak saya? Lepaskan data akademis yang nggak ada itu ya. Ya kan saya sudah tunjukkan datanya di sini, ada dua lagi. Ya terjemahan LA ini, ya sama ini. Iya. Oh, haleluya aja dari nama apa? Bilang Yahweh. Haleluya kakak sayang. Aduh. Iya. Aduh. Oke. Ya silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Saya mau bertanya kepada Mikana. Tunggu dulu, saya batuk dulu. Oke. Mikana, saya mau bertanya. Apa betul kata kemarin sorry saya harus bawa nama dua orang ya. Si Mata Pisau sama si Edis kemarin berdebat. Dia nyebut nama Mikana. Saya tidak mau mengadu, tapi saya hanya mau mengkonfirmasi. Apa betul kata Edis dan juga Mata Pisau bahwa Mikana ini mengimani Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yeshua berdoa kepada roh keilahiannya sendiri, yang dimana roh keilahiannya itu ada di segala dimensi. Iya, karena Bapak itu roh keilahiannya sendiri, saudariku. Ya. Enggak apa-apa kalau mereka ngomongin saya, enggak apa-apa. Saya sering juga diomongin sama mereka. Iya. Biasalah anak Tuhan Yesus itu memang tertarik untuk diomongin gitu loh. Oke. Karena sebelum turun, saya juga mau buka komal untuk tanya jawab Islam. Oh iya. Nanti kita angkat tema tentang kitab suci, gimana, mau nggak? Mikana besok kita angkat tema tentang kitab suci. Ya apa itu? Mau? Nanti malam, besok. Oke, ini izin saya di Rumi Kana ini untuk menyampaikan tantangan saya lagi buat teman-teman Kristen yang mampu menunjukkan ada literasi arkeologi, historis, fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa nama Allah pernah menjadi nama makhluk atau nama berhala. Saya akan transfer langsung 1 juta. Tolong di DM saya, berikan literasinya dulu, kemudian tunjukkan dengan seksama bahwa itu valid, bahwa memang nama Allah pernah disandangkan kepada makhluk, patung, batu, kayu, atau apapun. Saya akan kirimkan 1 juta rupiah kepada siapapun yang punya datanya. Saya tunggu buat yang sudah punya data. Nanti setiap hari saya tambahkan. Hari ini 1 juta, besok menjadi 2 juta. Semakin lama semakin banyak ya. Jadi kalian tunggu aja. Minggu depan kalian kasih tahu udah 7 juta ya. Kalau kalian memang bisa menemukan, saya langsung transfer. Saya semampu saya ya, saya nggak boleh bilang 1 miliar, bohong banget. Saldonya nggak ada 1 miliar. Saldo saya itu ada lebih dari 1 juta. Artinya kalau saya kasih kalian 1 juta, maka saya tidak kekurangan uang. Tetap saya ada uang belanja. Jadi 1 juta itu uang tabungan saya. Jadi saya realistis ya. Avani menambahkan 20 juta. Oke. Baiklah Mikana, senang sekali diskusi dengan Mikana ya. Walaupun penuh dengan tawa. Ya ini bukti bahwa walaupun kita berbeda keyakinan, tidak harus saling
menghujat, saling mencaci, walaupun dulu pernah kita saling ya namanya berbeda keyakinan dan saling fighting dalam dunia argumen itu wajar. Nanti kapan-kapan Mikana saya undang juga di komen saya untuk tanya saja tentang Islam. Kalau room saya, Mikana hanya tanya saja tentang Islam. Kalau saya naik ke sini diizinkan bertanya tentang Kristen, itu yang saya lakukan tadi. Terima kasih Mikana telah mengizinkan Uni naik ke sini. Oke Mikana, nanti malam besok Ya, kalau misalnya ada sama-sama, waktu, Uni. saya naik ke sini lagi, kita membahas tentang kitab suci, esensi kitab suci, bisa? Ya kan, Bisa? apa namanya? Ya harus ngumpulin data-data sih ya, lo manuskrip ya, atau Uni naskah-naskah. tunggu aja. Atau 3 hari lagi boleh, 3 hari lagi biar kita sama-sama kumpulin data. Kalau di situ sih aku talentanya nggak di situ ya. Mungkin menjelaskan siapa Mikana itu Tuhan lebih Yesus senangnya bahas Masia. tentang apa? Oh, tentang Iya, ketuhanan. kemahakuasaannya, Oke, temanya Yeshua aja. Tentang Yeshua dan Nabi Isa, gitu. sama atau tidak? Oh, Mika, iya, kita mantap. bawa Aku tema mau Yeshua itu. dan Isa Boleh, sama boleh, atau boleh. tidak? Oke. Ya, boleh, itu juga boleh. Nanti malam ya. Bagi Islam dan Kristen yang sudah menyimak tuntas, apa yang kalian pikirkan dan siapakah yang lebih masuk akal kita semua?